Persib Bandung secara resmi merekrut Miro Petric atas rekomendasi dari Boyan Hodak, membantu tugas Boyan Hodak di Persib Bandung. Seperti biasa, sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini sekalian tekan tombol like-nya. Dengan kedatangan Miro Petric ini tentu bukan situasi yang mengejutkan secara pribadi bagi aku. Kenapa? Karena beberapa minggu yang lalu teman-teman kita sudah membahas akhir-akhir ini Liga 1 Indonesia kecenderungan pelatih-pelatih asingnya pun pelatih-pelatih lokal yang ada di Liga Indonesia teman-teman, ketika ia menjadi pelatih kepala biasanya mengajak ataupun merekrut atau merekomendasikan asisten-asistennya agar bisa direkrut oleh tim yang dilatih oleh seorang pelatih yang direkrut oleh tim tersebut tentunya. Kita bicara Persija Jakarta. Thomas Doll mengajak asisten-asisten yang sudah ia kenal. PSM Makassar, Bernardo Tapares mengajak asisten-asisten yang sudah ia kenal. Kemudian Rans Nusantara FC, Coach Eduardo Almeida mengajak asisten-asisten yang sudah ia kenal. Dan pelatih-pelatih asing lainnya termasuk pelatih lokal. Pelatih lokal kita di Liga Indonesia siapa? Coach Aji Santoso. Beliau pun kan membawa asisten yang sudah lah ya, familiar yang sudah ia kenal. Dan ketika Coach Aji Santoso pergi dari Persebaya Surabaya ataupun sudah tidak sepemahaman lah lagi bisa aku katakan demikian, asisten dari Coach Aji Santoso pun pergi. Nah, yang teranyar kan pada saat Coach Luis Mia pergi mundur dari Persib Bandung. Nah, di situ asisten-asisten dari Coach Luis Mia ikut juga mundur. Nah, pertanyaan besarnya kan muncul, kenapa harus sekarang ini paketan? Kenapa harus ada rekomendasi ini itu? Nah, aku sempat berbicara banyak dengan beberapa agen. Sebenarnya ini pengalaman aku juga sih, karena aku kan pernah juga bekerja sama dengan salah satu tim yang ada di Liga Indonesia teman-teman. Nah, ini aku sampaikan aja hasil diskursus aku dengan agen profesional di dunia sepak bola. Salah satu indikasi terpenting mengapa seorang pelatih kepala membawa paketan, membawa asisten pelatih, staf-staf yang bergerak di bidang apapun lah itu, terpenting tentang komunikasi. Di dunia sepak bola ini penting banget komunikasi. Sepemahaman lagi, udah paham deh ini apa yang dimau oleh pelatih tersebut. Nah, dalam konteks ini Miro Petric kemudian kita korelasikan dengan Boyan Hodak. Apa hubungannya? Kalau kita lihat track recordnya, mereka pernah bekerja sama. Itu key poinnya. Terakhir Boyan Hodak bekerja sama dengan Miro Petric di Kuala Lumpur City. Nah, Miro Petric ini siapa? Kalau aku lihat track recordnya teman-teman, dia coach fitness, coach kebugaran, pelatih kebugaran. Oke, lantas apa sih Bang? Fungsi dari pelatih kebugaran itu, fitness coach itu apa Bang? Nah, kalau misal teman-teman sering beberapa kali mampir di website resmi FIFA ataupun YouTube resmi FIFA teman-teman, FIFA sering membuat sequel tentang peran dari sebuah asisten pelatih. Nah, dalam konteks ini FIFA membuat peran dari pelatih kebugaran. Oke, salah satu hal sederhana, hal mudah teman-teman. Jika kita ingin tampil fit selama satu musim, salah satu yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan, mencapai fit yang oke selama satu musim, maka sosok dan peran dari pelatih fisik ini sangat-sangat krusial. Sebelumnya Luis Mia juga akan membawa asisten pelatih fisiknya ataupun pelatih kebugarannya. Pergi Luis Mia, pergi dia pun. Dan pelatih fisik tersebut yang dibawa Luis Mia diapresiasi, disanjung oleh pendukung Persib Bandung. Nah, dalam konteks ini pun kalau kita lihat track record dari Miro Petric, ia pun akan berada di posisi sebagai coach fitness, pelatih kebugaran. Nah, kemudian kita lihat dari website resmi Persib Bandung dulu. Sesuai rekomendasi Boyan Hodak. Ini rekomendasi Boyan Hodak. Jadi kalau misalnya nanti Boyan Hodak pergi nggak lama di Persib Bandung ataupun suatu saat nanti pergi, jangan heran juga, jangan kaget juga. Miro Petric akan kemungkinan besar juga pergi. Karena ini paketan.
Rekomendasi, Persib mendatangkan seorang pelatih asal Kroasia bernama Miro Petric. Sebelumnya, Petric merupakan bekerja sama dengan Boyan Hodak di klub Liga Super Malaysia, Kuala Lumpur City FC. Pria kelahiran Jerman 11 September 1980 ini akan bergabung dengan Yaya Sunaria, Lujinio Vasos, dan Imade Wirawan, membantu Boyan menangani Persib di kompetisi Liga 1 musim 2023-2024. Petric diproyeksikan menjadi asisten pelatih Boyan. Nah, ada satu hal yang disampaikan oleh seorang agen kepada aku. Meski seorang pelatih asing membawa paketan, teman-teman, biasanya ada di jajaran staf itu diletak pemain asli daerah tersebut ataupun legenda. Nah, dalam konteks ini bisa kita lihat ada satu legenda, bisa kita sebutkan bagi Persib Bandung, Imade Wirawan. Kemudian sebelum bekerja sama dengan Boyan di Kuala Lumpur City FC, Petric sempat menjadi anggota staf pelatih di tim utama Grasshopper Zurich, Swiss. Kemudian NK Slaven pernah diperkuat klub Kroasia, Volat FC, Iran. Ia juga pernah menjadi anggota staf pelatih tim nasional Laos pada 2016. Persib berharap kedatangan Petric bisa membantu Boyan dan staf pelatih lainnya untuk meningkatkan level permainan tim. Rencananya, Petric akan bergabung dengan Persib Bandung setelah menuntaskan kelengkapan administrasi keimigrasiannya. Nah, dalam konteks kebugaran ini, tentu seorang pelatih kebugaran, coach fitness, teman-teman, harus juga pandai untuk membaca data. Kebetulan di Persib Bandung itu ada namanya divisi Sport Science. Sport Science ini tentu identik dengan angka-angka. Nah, beberapa waktu yang lalu, teman-teman, aku sempat melakukan diskusi dengan kepala divisi Sport Science Persib Bandung, yaitu Dr. Alvin. Banyak hal-hal yang disampaikan oleh Dr. Alvin. Bagaimana nih sistem pelatihan kebugaran? Bagaimana sih rencana oleh seorang pelatih untuk meningkatkan kebugaran tim tersebut selama satu musim? Nah, ini mungkin ada sedikit cuplikan yang ingin aku tampilkan kepada teman-teman. Ya, sedikit dari 40 menitan aku diskusi dengan beliau di kanal YouTube Temedeski. Oke, Dok. Ini pertanyaan tadi itu penting sih, Dok. Kenapa, Dok? Karena selalu patokan orang, Dok, ya, terkait tentang kekuatan ataupun massa otot ini ke Bayern Munich, Dok. Mungkin dokter juga sempat ya beberapa artikel dokter baca. Nah, kenapa kekuatan ototnya harus penting? Disebut ya, Dok, ya, biar nanti kalau misalnya 1-1 yang ototnya gede ini, yang massa otot besar ini bakalan lebih menang daripada yang massa ototnya tidak ada. Oke, I got the idea. Oke, saya ngerti. Nah, ini kalau di sepak bola yang dikejar pertama bukan kekuatan ototnya sih, tapi VO2 max-nya sih. Tapi kalau VO2 max-nya udah sama-sama tinggi, yang bikin dia menang dari yang lain itu adalah kekuatan ototnya. Oke, jadi istilahnya body to body-nya ketika mau memperebutkan bola tersebut, ya kekuatan otot akan jadi penting sih. Jadi memang nggak purely harus VO2 max, tapi yang dikejar pertama tetap VO2 max dulu, kebugaran jantung parunya. Kalau nggak, larinya bakal lebih lambat dibandingkan yang lain atau nggak bisa bertahan lama gitu. Tapi ketika dia mau fight, ketika dia mau body to body, dia butuh kekuatan otot yang cukup baik sih, atau istilahnya bisa menyaingi lawannya sehingga jangan sampai kalah, istilahnya kayak gitu. Jadi memang nggak purely harus ini karena butuhnya VO2 max nggak usah latihan kekuatan otot deh. Enggak, karena karakteristiknya beda. Tadi kan udah disebutkan, ketika mau rebutan bola, mau nggak mau dia harus main body gitu. Ya. So dia butuh kekuatan otot di situ. Salah satu key point yang disampaikan oleh Dr. Alvin, teman-teman, kepala divisi Sport Science Persib Bandung, di sepak bola yang pertama dikejar bukan kekuatan otot, tapi PU2 max. PU2 max itu adalah jumlah maksimum oksigen yang didapat manusia gunakan selama berolahraga. Jadi ada yang juga yang bilang pemain sepak bola itu ototnya, massa ototnya besar. Aku nggak katakan itu salah, tetapi untuk di dunia sepak bola, teman-teman, yang pertama dikejar itu PU2 max. PU2 max itu bagaimana kita bisa mendapatkan tinggi, kan ada level-levelnya, superior, medium, dan seterusnya. Ya, tentu dengan program yang dimiliki oleh seorang pelatih, dalam hal ini Boyan Hodak, yang bersinergitas dengan pelatih fitness, pelatih kebugaran. Dalam konteks sekarang ini siapa nantinya? Miro Petric. Miro Petric ini pun akan bersinergitas lagi dengan kepala divisi Sport Science Persib Bandung. Sehingga selama satu musim itu, pemain dari Persib Bandung bisa secara optimal kebugarannya terjaga.
Nah, ini pun penting lagi. Setelah pelatih berkoordinasi dengan pelatih kebugaran berkoordinasi dengan stakeholder kepala divisi yang ada. Ini salah satu yang krusial. Bagaimana seorang pemain tersebut, baik itu di Persib Bandung ataupun dimanapun lah pemain-pemain tersebut, harus memiliki mentalitas profesional juga. Mentalitas profesional seperti apa? Menjaga asupan makanannya. Kalau kita bicara pelatih kebugaran di sebuah tim, bukan hanya bicara bagaimana meningkatkan kebugaran dari masing-masing individu pemain, tetapi bagaimana pelatih kebugaran tersebut meningkatkan secara overall kebugaran tim, sehingga ketika menjalankan kompetisi, semua itu tampil all out. Oke, kita lihat nanti bagaimana kedepannya Miro Petric bersama Persib Bandung, dan kita lihat nanti title apa yang akan digunakan oleh Miro Petric di Persib Bandung. Apakah sebagai head coach fitness, pelatih kebugaran, atau ada lagi istilah-istilah terminologi yang digunakan oleh manajemen Persib Bandung. Tetapi kalau kita lihat track recordnya ke belakang, Miro Petric merupakan seorang pelatih kebugaran. Mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Semoga bermanfaat dan bye.